Bisnis retail dikenal pula sebagai bisnis eceran di mana pelaku bisnis berperan dalam menyalurkan suatu barang maupun jasa kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Warung kelontong, warung rokok, pengasong, penjajah sayur keliling adalah contoh bisnis retail yang dijalankan masyarakat untuk skala kecil. Sedangkan bisnis retail skala yang lebih besar, diantaranya seperti Alfamart, Indomaret, dan berbagai supermarket ataupun hypermart. Nah, jika Anda tertarik untuk terjun dan menekuni bisnis retail, berikut ini beberapa kiat sukses usaha retail yang mungkin berguna untuk Anda. Mulailah dari skala kecil. Tidak ada sukses yang bisa diraih dalam waktu singkat, apalagi jika Anda memiliki banyak keterbatasan. Baik keterbatasan modal, keterbatasan jaringan, dan berbagai keterbatasan lainnya. Dengan memulai dari skala kecil, Anda akan memperoleh banyak pengalaman berharga yang akan menempa sensitivitas bisnis Anda. Apalagi jika Anda bisa membangun dan mendapatkan kepercayaan dari pemasok ataupun supplier, maka modal bukan lagi merupakan masalah penting. Kemudian, kecermatan dalam memperhitungkan laba yang ingin Anda raih. Mendapatkan laba kecil namun dengan omset besar akan lebih baik dibandingkan tergiur dengan mengambil laba besar namun menyebabkan lambatnya perputaran uang. Selanjutnya, hindari menjalankan bisnis retail hanya gara-gara tergiur kisah sukses seseorang. Sebagai orang yang akan menjalankan dan mengelola bisnis, Anda justru harus memiliki hasrat ataupun passion terhadap bisnis retail. Pilih juga jenis produk yang memang Anda minati untuk dijalankan. Terakhir, berikan layanan yang memanjakan konsumen. Ketatnya persaingan bisnis retail saat ini mendorong masalah pelayanan sebagai patokan bagi konsumen dalam memilih toko yang dipilihnya. Loyalitas konsumen sangat diperlukan agar perputaran uang tetap terjaga sehingga bisnis Anda akan terus tumbuh dengan baik. Demikianlah beberapa kiat sukses usaha retail yang semoga berguna untuk Anda dalam menjalankan dan membangun bisnis yang penuh tantangan tersebut. Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Roy, tadi kita sudah melihat tayangan mengenai tips-tips dalam membangun bisnis retail. Ini sebelum masuk ke tips, saya ingin menanyakan sebetulnya untuk segmen sendiri, segmentasi pasar, mana kemudian yang lebih menjanjikan jika orang ingin membangun bisnis retail? Apakah kemudian yang kecil atau yang premium atau yang bagaimana sih Pak? Ya, prinsipnya adalah retail ini hampir sama kayak properti sebenarnya. Lokasi. Artinya bagaimana si industri atau si perusahaan retail ini melihat satu lokasi yang strategis dengan faktor populasi, ya, faktor demografi, ya, faktor infrastruktur, itu sangat menentukan keberhasilan daripada si toko retail tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya tingkat daya beli, tingkat daya beli daripada masyarakat di seputarannya sehingga bisa mengatur produk-produknya apa yang kira-kira cocok sesuai dengan daya beli di seputarannya. Dan yang ketiga adalah ya kita bicara hal yang sangat penting bagaimana juga retail ini juga bisa punya sumber-sumber yang ada di seputarannya karena toko-toko modern ini tentunya seperti contoh misalnya saya ambil contoh retail itu ada food dan non food. Nah yang food itu barang-barang fresh ya, vegetable, sayur mayur, kemudian yang sifatnya dagangan yang sehari-hari ya, makanan, minuman, kue dan lain sebagainya. Itu kan harus dapat dari lokal. Nah, ketika itu tersedia tentu itu cost-nya jadi tidak besar dan itu tentunya lebih bersaing harga-harganya. Nah, jadi lebih kurang hal-hal tersebut yang harus disimak ya. Tentunya juga bagi yang ingin mendirikan industri atau toko retail tentu harus melihat juga kemampuan modal. Jadi seluas atau sejauh mana yang akan dilakukan retail itu. Retail itu ada beberapa kelompok. Dalam Permen 70 2013 ada yang namanya minimarket, supermarket, hypermarket, convenience specialty store, dep store, dan juga wholesaler. Nah, yang biasanya masyarakat umum bisa masuk itu adalah convenience store karena waralaba. Kemudian perusahaan-perusahaan PT yang didirikan kemudian ingin menjalankan retail, nah itu jaringannya namanya supermarket atau hypermarket atau wholesaler ataupun department store. Nah ini perlu kembali lagi ya faktor-faktor itu dipelajari tipe market retail atau tipe retail apa yang akan dilakukan. Nah ini juga sangat penting. Tapi kita juga ada tipe mengenai retail modern, retail tradisional ataupun mungkin sekarang karena era digitalisasi ada juga yang online seperti itu e-commerce. Ini bagaimana kemudian kita memilah-milah jenis retail ini? Iya, kalau
untuk Indonesia, retail modern itu masih sangat signifikan, ya. Lebih signifikan lagi sebenarnya pasar rakyat. Karena apa? Karena pasar rakyat dari jumlah juga sudah jauh. Pasar rakyat itu hampir 3 juta pasar di seluruh Indonesia, karena setiap ada perumahan baru pasti ada pasar. Sementara retail modern hanya 35.000 toko. Ya. Kemudian asongan dan lain sebagainya itu yang toko perorangan, toko yang dekat rumah, rumahnya dibuka toko itu lebih kurang hampir sekitar 65.000 ya, 65 ribuan toko. Nah, jadi dengan kata lain kompetisi di antara ini sebenarnya berjalan sehat-sehat saja. Karena apa? Orang yang ingin, masyarakat yang ingin bergening, yang tawar-menawar, yang ingin produk fresh, itu pasti dapatnya di pasar rakyat. Karena memang mereka langsung dari petani. Kenapa dikatakan fresh? Langsung dari petani, dari nelayan ikannya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ingin juga ya tentunya lebih aman, lebih juga harga lebih pasti, kemudian juga situasi barangnya juga tentunya lebih terakomodasi dari sisi cleanness-nya dan lain sebagainya, ya tentu ke pasar modern. Ini contohnya. Kemudian ke pasar asongan atau pasar perorangan, toko perorangan itu kalau yang memang dekat rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari konsumen itu sendiri. Iya, memang kembali. Tapi kalau mau dilihat dari kesemuanya ini, pangsa pasar di Indonesia sebenarnya yang sangat kuat itu pangsa pasar middle. Karena middle ini merepresentasikan penduduk atau masyarakat yang punya fixed income. Nah, inilah yang sangat kuat. Jadi siapapun yang akan masuk pasti mereka akan lebih memikirkan untuk mengambil market middle ini. Oke, ini untuk e-commerce sendiri. Apakah kecenderungan keberadaan e-commerce ini mulai menggeser retail-retail yang konvensional seperti itu, Pak? Kalau saat ini belum dikatakan langsung karena belum lebih dari sekitar masih di bawah 5% lah market yang diambil dari retail modern. Tapi justru para retail ini sekarang justru dengan adanya e-commerce ini sudah mulai mendiversifikasi usahanya. Jadi ada banyak anggota kami yang juga sekarang sudah menjalankan e-commerce yang barang-barangnya dari barang-barang sendiri atau barang-barang dari distribution center sendiri. Nah, ini artinya untuk pengusaha retail ini kemampuan ataupun kebutuhan untuk berinovasi sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kreativitas seperti itu ya, Pak Roy? Ya, artinya mengikuti zaman, mengikuti situasi, lifestyle, trendy itu adalah hal yang sangat penting. Anggota-anggota retail kita tuh ada satu divisi yang setiap harinya tugasnya itu keluar negeri, keluar daerah untuk melihat apa yang terjadi, sehingga itu bisa dilakukan di toko retail atau toko industri di industri ini. Sehingga memang kita harus peka dengan perkembangan zaman juga, lifestyle dan juga apa yang terjadi di secara global. Artinya di luar kemudian pemerintah harus mempersiapkan regulasi, infrastruktur, ini dari retailnya sendiri dibutuhkan kemampuan kreativitas ya. Ini artinya untuk kedepannya ini kira-kira apa kalau kita lihat ini dari indeks Global Retail Development Index kan Indonesia masih di bawah Malaysia dengan populasi yang sebetulnya lebih kecil dibandingkan kita ya, Kazakhstan. Artinya kedepannya jika memang serius baik dari pemerintah maupun retailnya Indonesia bisa nih masuk ke nomor 2 atau 3 besar. Sangat mungkin ya, apalagi pertumbuhan ekonomi kemarin sudah dicanangkan kita bisa tutup tahun ini 5,3%. 324 miliar US dollar dari Global Retail Index itu membuat Indonesia sebenarnya pangsa pasar yang sudah luas, sudah besar. Tapi kenapa masih urutan di bawah Malaysia? Kita tahu bahwa seperti Malaysia yang lebih kecil 30% mungkin luasannya daripada Indonesia, mereka sudah memiliki substitusi impor. Artinya apa? Mereka tidak menggantungkan bahan baku, bahan produksinya itu dengan impor, sehingga secara lokal mereka bisa memproduksinya dan sekaligus juga menjualkannya. Nah, ini kan di Indonesia masih dilematis. Kita bicara baju kita ini kapasnya masih impor ya, benangnya masih impor ya, kemudian kancingnya dan sebagainya. Jadi sehingga dengan kata lain, bagaimana substitusi impor ini bisa ditekan, kemudian kita juga bisa produksi dan hasilnya itu lebih bersaing, tentunya itu akan meningkatkan market cap kita. Di Aprindo sendiri tahun lalu kita menutup lebih kurang anggota-anggota kita hampir sekitar 176 triliun. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa omset sampai 200 triliun dengan peningkatan dari single digit 8% tahun lalu. Tahun ini mudah-mudahan bisa double digit 10-12%. Oke, kita harapkan memang industri retail di Indonesia semakin kuat dan semakin berkembang dan bisa menjadi leader di ASEAN setidaknya seperti itu ya Pak Roy. Baik Pak Roy, terima kasih telah berbincang bersama kami di Market Corner. Selamat pagi. Terima kasih ya, selamat pagi.